Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kuliah dasar-dasar metode penelitian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau sering disingkat dengan nama PTK. Baik, pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah pertama tentang definisi penelitian tindakan kelas, metode PTK, prosedur PTK, siklus PTK, dan sistematika penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah definisi penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. PTK ini dilakukan oleh guru, ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru. Yang belum jadi melakukan PTK, ya idealnya tidak seperti itu ya. Boleh-boleh saja sebagai mahasiswa melakukan PTK, tapi itu sifatnya mungkin sebagai observer ya. Nanti saya jelaskan observer dalam PTK itu apa, atau langsung menjadi tokoh peneliti utama di dalam PTK boleh, tapi syaratnya harus mengikuti pembelajaran, atau misalkan Anda sedang magang atau PPL, ya itu sekaligus melakukan PTK boleh ya, boleh saja, tapi tentunya mungkin kurang maksimal hasilnya ya, karena yang lebih mengetahui karakter siswa itu guru ya. Dari awal sampai akhir ya itu guru ya. Siswa itu masuk ke kelas 3 misalkan, satu semester dia mengetahui karakternya bagaimana, bahkan dalam 1 tahun. Penelitian tindakan kelas ya tidak bisa digeneralisasikan untuk semua kelas di sekolah tersebut atau di sekolah lain. Tidak seperti penelitian yang lainnya. Kalau satu kasus di dalam penelitian tindakan kelas itu belum tentu kasus itu sama dengan kelas yang lain atau di sekolah yang lain. Maka PTK itu hanya untuk mengamati bagaimana siswa yang Anda ajar, bagaimana kemampuan siswa yang Anda ajar dari awal sampai akhir. Jangan-jangan apa yang Anda ajar itu belum bisa terserap oleh siswa. Maka di samping ini meningkatkan kualitas siswa, PTK juga digunakan sebagai peningkatan kualitas guru. Begitu. Maka seorang guru itu ketika sudah menggeluti dunianya menjadi seorang guru ya, itu bukan semerta-merta hanya mengajar saja, mendidik saja. Lakukan penelitian ya, sebagaimana yang setiap semester atau setiap 1 tahun sekali dianjurkan untuk melakukan penelitian. Guru juga begitu ya. Kalau sudah melakukan PTK, wah itu dibuatkan buku ya, dipublikasikan, itu bisa membuahkan uang ya. Di samping memperkaya khazanah keilmuan, tapi ternyata juga bisa membuahkan uang ya. Bukunya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, oleh guru-guru yang lain. Itulah ya, hebatnya seorang guru yang melakukan PTK. Metode penelitian tindakan kelas. Ada sesuatu yang harus Anda cermati di dalam PTK ini. Subjek penelitian. Ya, subjek penelitiannya itu harus dicermati. Siapa yang menjadi subjek penelitian itu siapa ya? Jelas di sini adalah siswa. Sumber datanya ya, bukan cuma siswa ya, guru, teman sejawat, kolaborator. Jadi orang yang melakukan PTK itu ya syaratnya harus ada teman sejawat.
Teman sejawat ini fungsinya untuk berdiskusi dengan Anda sebagai peneliti. Teman yang diajak untuk musyawarah bagaimana penelitian yang dilakukan oleh seorang guru itu. Nah, dengan bisa meningkatkan hasil dari penelitian Anda, ya. Atau ada kolaborasi. Anda melakukan kolaborasi dengan guru yang lain. Anda sebagai guru agama misalkan berkolaborasi dengan guru IPS, ya, yang akan berinteraksi, mengkoneksikan antara hubungan sosial di dalam tinjauan agama misalkan. Ini adalah sebuah kolaborasi. Teknik pengumpulan data ya secara umum hampir sama ya dengan penelitian model kualitatif yang lainnya. Ya, indikator kerja siswa dan guru itu bagaimana di dalam PTK itu. Analisis data ya sama lah. Ada prosedur penelitian yang membedakan antara PTK dengan penelitian yang lain itu ini. Ada siklusnya di sini ya. Siklus prosedur penelitian. Nah, siklus 1 itu praktek pertama bagaimana, praktek yang kedua bagaimana, praktek yang ketiga bagaimana. Ya, tentunya ada perbedaan masing-masing siklus ya. Atau jika tidak ada perbedaan masing-masing siklus, ya berarti memang itu kemampuan siswanya itu begitulah sejauh itu. Personalia penelitian ya. Ya tadi ya, peneliti, guru, teman sejawat itu dideskripsikan. Apa latar belakangnya ya. Perencanaan pembiayaan, jadi jelas harus ada biaya karena penelitian tindakan kelas itu guru meneliti, ya nanti prosedurnya saya jelaskan ya. Guru meneliti ke sebuah lokasi. Nah, kemudian di luar itu melakukan pengamatan siswa-siswinya. Nah, setelah itu kembali lagi ke kelas. Nah, apa yang diamati itu dilaporkan. Jadi ada pembiayaan. Guru melakukan kesepakatan dengan objek wisata atau objek penelitian tertentu. Jadi objeknya itu bukan di dalam kelas ya, bisa jadi di luar kelas. Kemudian yang terakhir adalah rencana kerja, harus mempunyai rencana. Kira-kira bagaimana apa yang harus dilakukan dari sekarang sampai akhir, dari awal sampai akhir. Prosedur penelitiannya yaitu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, dan terakhir adalah refleksi. Nah, perencanaan apa saja yang disiapkan? Ya, guru melakukan standar isi untuk mengetahui SKKD. Ini dilihat dulu ya. Program pembelajaran. Menentukan lokasi sebagai sumber belajar. Jadi, kira-kira lokasi yang akan menjadi objek penelitian itu di mana? Misalkan ya, pelajaran agama, Anda menjadi guru agama. Mau melakukan penelitian di museum misalkan ya. Museum apa? Museum sejarah Islam atau museum masjid kuno, ya, peninggalan Wali Songo misalkan. Itu siswa-siswi diajak ke lokasi tersebut. Siswa dia suruh untuk observasi, mengamati ya. Awalnya tidak harus mengamati ya. Guru harus melakukan penjelasan dulu ya. Guru biasa untuk pertama menjelaskan bahwa masjid kuno di daerah ini dan seterusnya. Itu begini dan setelah. Kalau gurunya tidak mampu menjelaskan, guru bisa mengundang narasumber ya. Mengundang narasumber bagaimana yang sebenarnya terhadap sejarah di lokasi tersebut. Nah, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan objek tersebut ya. Misal saja itu ya, misalnya museum atau masjid kuno atau makom waliullah, bisa jadikan sebagai PTK. Yang penting sesuai dengan tema di pelajarannya.
Membentuk kelompok belajar ya. Nah, waktu yang tepat, tentukan waktu yang tepat. Kira-kira kapan ya saya mau ke lokasi tersebut. Menyusun skenario pembelajaran ya, mengundang narasumber jika diperlukan tadi ya. Menyiapkan alat penilaian terakhir, itu perencanaan. Nah, pelaksanaannya, nah ini Anda bisa baca sendiri nih ya, membawa siswa yang sudah dibentuk ke lokasi. Peneliti menjelaskan tadi ya, peneliti memberi waktu untuk siswa untuk melakukan pengamatan. Siswa mengamati, peneliti membimbing, kemudian setelah itu kembali ke kelas, menyuruh menyuruh perwakilan kelompok untuk melaporkan hasilnya, peneliti menyimpulkan pembelajaran, siswa menyampaikan. Jadi ibarat para mahasiswa itu mahasiswa melakukan PPL, apa PKL, praktek kerja lapangan, buat laporan. Tapi ini bukan semata-mata PKL ya, tapi memang benar-benar ingin meneliti tentang kemampuan siswa ya. Ada observasi tadi ya. Nah, observasi itu guru sebagai peneliti mengundang teman sejawat, guru yang lain misalkan, untuk mengamati apa yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti. Ya, sebagai teman untuk sharing tentang pengalaman, sharing tentang apa yang dijadikan sebagai objek penelitian, mengamati bagaimana siswa ketika melakukan penelitian model PTK itu ya. Nah, inilah tugas observer. Kalau guru sebagai peneliti tindakan kelas tidak ada observer, itu nanti hasilnya terlalu subjektif ya. Apa yang dikehendaki dirinya sendiri ya. Tidak berdasarkan dengan lapangan yang ada. Maka itu harus mengundang observer. Nah, refleksi terakhir ya, guru dan observer berdiskusi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, ini siklusnya ya, dari mulai perencanaan, kemudian siklus 1 ya, dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian melakukan observasi, kemudian refleksi. Di siklus pertama itu, di refleksi ini guru dan observer diskusi. Bagaimana siklus pertama ini ya? Kok masih belum puas misalkan ya? Ya melakukan lagi seperti bagaimana yang awal. Lakukan perencanaan lagi, pelaksanaan, observasi, refleksi ya. Di sini guru dan observer berdiskusi lagi. Kalau di PTK itu standarnya atau yang idealnya itu siklusnya ada 3 ya. Siklusnya ada 3. Tapi kalau memang harus 2 ya, 2 itu sudah dianggap cukup ya sudah. Tapi biasanya ya idealnya itu 3 kali ya. 3 kali ya. Karena bisa jadi 1, 2, 3 itu ada perbedaan yang signifikan. Maka dalam penentuan biaya pun guru sebagai peneliti kalkulasi biayanya itu dari siklus 1 kira-kira pengeluarannya sekian, siklus 2 sekian. Nah, jadi ada hitung-hitungan biaya. Baik dari mana biaya itu? Seorang peneliti itu harus kreatif. Mengajukan proposal bisa ke dinas tempat, dinas pendidikan setempat bisa, mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan bisa, atau biaya mandiri bisa. Yang penting menghasilkan sebuah buku, menghasilkan sebuah penelitian, penelitian itu nanti bisa dijadikan sebagai sebuah buku, bisa dipublikasikan, bisa dijual bukunya, bisa menghasilkan uang, kemudian bisa menjadi penaikan pangkat bagi guru itu sendiri. Nanti untuk tunjangan sertifikasi bisa lancar. Itulah guru itu harus kreatif ya, tidak selamanya guru itu terlalu terkekang dalam urusan administrasi, dalam urusan TU kesiswaan tidak. Tapi guru itu harus mengembangkan dirinya melalui gitu. Jadi itulah siklusnya ya. Semoga Anda yang menjadi guru bisa kreatif ya, pola pikirnya bisa dikembangkan sehingga selalu melakukan penelitian dari setiap tahun ke setiap tahun. Nah, dari tahun ke tahun ya, Anda itu dari tahun ke tahun siswanya itu selalu berbeda. Karakternya pun pasti berbeda dan masalahnya pun pasti berbeda-beda. Maka dari setiap angkatan siswa-siswi itu sebuah peluang kreativitas guru adalah melakukan penelitian. Begitu. Nah, ini sistematikanya ya. Sama persis dengan sistematika penelitian
penelitian yang lainnya. Hanya saja yang membedakan itu di metode penelitian. Itu disebutkan prosedur penelitiannya tadi ya, siklus 1, 2, 3. Ya, hasil observasinya, hasil penelitiannya ini hasil guru dan observer itu dibahas di sini di sistematika PTK. Ya, inilah penguasaan PTK. Sekian, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Salam kreatif untuk melakukan PTK. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.